Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan sehat, iman, dan Islam kepada kita sehingga kita bisa menikmati ibadah ini dengan baik. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya, sholat subuh berjamaah, puasa Ramadan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, karena hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah kecuali ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimahullah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingatkan kembali, marilah kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita nanti dipanggil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ada kata-kata wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati kecuali membawa ad-dinul Islam. Bagaimana caranya kita senantiasa bisa memegang agama yang kita cintai, ad-dinul Islam, dengan cara apa? Nah, mari kita luruskan soft kita. Al-mu'minu akhul mu'min. Seorang yang beriman saudaranya orang yang beriman. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan di antara kita. Dengan begitu hidayah Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pegang teguh akidah kita, keimanan kita, supaya nanti kita menghadap Allah itu yang terbaik, membawa keimanan kita, membawa agama yang kita cintai ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, puasa mengajarkan kepada kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba yang bertakwa senantiasa apa? Senantiasa optimis dalam menghadapi setiap masalah yang pasti kita hadapi sebagai manusia. Di rumah kita punya masalah, pasti ya, karena hidup. Di keluarga, di masyarakat, di jamaah pasti punya masalah. Tapi bagaimana kita bisa keluar dari masalah dengan kebahagiaan? Caranya bagaimana? Kita harus yakin dan percaya semuanya adalah skenario-nya Allah. Semuanya adalah urusan Allah. Masalah apapun akan diurus oleh Allah kalau kita yakin akan apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3 Allah mengingatkan kepada kita. Ini menjadi konsep bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang harus yakin dan percaya bahwa semua masalah akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ringan ayat,
tapi berat ketika kita bisa menerjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barang siapa, kata Allah, ya, memegang teguh menjadi hamba-hamba yang bertakwa, harus optimis. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah, problem yang kita hadapi. Ini kuncinya. Ya, kalau kita yakin dan percaya akan kebesaran Allah, kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, fa insyaallah kita menjadi hidup, ya, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa meneguhkan keyakinan kita bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya dan Allah yang memberikan solusi. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki pun kita tidak boleh khawatir, tidak boleh sedih. Yang ada hamba-hamba yang bertakwa dan beriman kepada Allah gembira, ya, tidak ada kesusahan. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, begitu indahnya Allah menyampaikan kehidupan kebahagiaan kepada kita hamba-hamba yang beriman dan bertakwa dalam keistiqomahan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya hak kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa dan beriman kepada Allah mengatakan Allah adalah Tuhan saya, yakin bahwa semua urusannya, urusan kita semuanya adalah akan diurus oleh Allah, yakin dan percaya, fa insyaallah, ya, qalu rabbunallah summa istaqamu, dan terus menerus istiqamah, sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah, memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawabnya adalah kebahagiaan. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, ya. Jadi kita dikasih kebahagiaan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata sedih, tidak ada kata susah, yang ada adalah kebahagiaan. Mudah-mudahan Ramadan membentuk kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang senantiasa optimis dalam setiap menghadapi masalah yang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah menyampaikan, ya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya, ya, sesungguhnya kata Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang derajatnya ditinggikan oleh Allah, menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih saat-saat seperti ini, Ramadan mau berakhir. Hamba-hamba yang bertakwa senantiasa diuji dengan berbagai masalah-masalah. Mau lebaran tidak punya rezeki, ya, ini kesabaran dan keikhlasan. Kalau kita yakin dan percaya itu semuanya akan diurus oleh Allah, maka nanti akan diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara optimis, ya. Kita pasrahkan kepada Allah karena janji Allah, wa tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berpasrah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, Allah akan berikan kecukupan kepada kita semuanya. Insya Allah kalau kita itu ada di dalam diri kita itu kepasrahan kepada Allah sambil kita ikhtiar, kita tidak boleh pasrah, ya, tapi harus ikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Akan apa? Akan kehidupan kita, bahwa kita akan ditolong kepada Allah. Kalau kita menolong saudara kita, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya ikhlas
Qarrab ilallah, senantiasa meningkatkan 10 hari yang terakhir ini dalam melaksanakan ibadah karena Allah. Idhum minan nar, akan kita raih, kita bebas dari siksa api neraka. Mungkin itu yang disampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.